Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Sebelumnya mohon maaf ya Gan kalau belakang saya kurang rapi karena sekarang saya bikin video dadaan Gan. Saya pengen bikin video tentang gimana sih cara mengobati gecko yang prolapse karena salah satu gecko saya ada yang kena penyakit itu Gan. Nah, apakah prolapse itu? Prolapse itu adalah sejenis penyakit yang menyerang bagian belakang gecko Gan. Terutama bagian kayak lubang pantatnya gitu lah Gan. Itu kayak keluar daging gitu loh Gan dari sekitar lubang pantatnya itu. Ya kalau di manusia persis kayak penyakit ambeien Gan. Nah, saya pengen ngobati gecko saya dari penyakit itu ya Gan. Karena tiba-tiba tadi pagi pas saya buka kandang kan, seperti biasa saya mau bersihin kandang dan ngasih makan, lantainya tuh banyak banget ada darahnya gitu kan, lantai di kandangnya. Setelah saya cek ternyata gecko-nya itu terkena prolapse. Nah, apa aja yang harus kita lakukan kalau gecko kita terkena penyakit itu? Tonton video ini ya Gan, saya akan ngasih tahu beberapa bahan yang kita perlu siapkan biar gecko kita bisa sembuh dari penyakit ini Gan. Nah, ini dia gecko yang terkena penyakit prolapse ya Gan, atau ambeien pada manusia. Nah, ini gecko jantan, ini sudah lumayan lama saya pelihara sih Gan. Kita lihat gecko-nya. Tapi ini sudah beberapa kali saya obati ya Gan, karena kena prolapse-nya itu saya lihat kemarin sore, pas saya buat video ini udah kedua kali saya obati Gan. Ini gecko-nya. Tuh, tapi kita lihat apakah sudah agak sembuh atau tidak ya Gan. Mohon maaf gecko-nya agak agresif ya Gan, karena dia pengen kawin. Mungkin itu juga sebab dia kena penyakit prolapse ya Gan. Prolapse ini bisa disebabkan oleh beberapa hal ya Gan. Utamanya itu gecko yang kawin tapi kawinnya itu kurang bagus ya Gan, sehingga menyebabkan luka pada bagian duburnya itu dan akhirnya prolapse atau ada daging yang keluar dari duburnya. Atau bisa disebabkan oleh lingkungan kandangnya yang terlalu panas sehingga membuat gecko itu dehidrasi, akhirnya stres dan bisa memicu prolapse Gan. Ini gecko-nya saya nggak berani megang karena dia sangat agresif Gan. Yang pertama yang perlu kita persiapkan itu adalah ini Gan, air. Ini saya taruh di wadah. Airnya ini air hangat-hangat kuku ya Gan, jadi nggak terlalu panas. Di sini saya menggunakan wadah ini wadah air 3.500 ml Gan, tapi saya isi mungkin cuma setengahnya sih Gan, nggak terlalu banyak. Selanjutnya yang kita persiapkan itu adalah ini Gan, gula ini kita masukkan ke dalam air ini. Saya sebenarnya kurang tahu ya alasan pastinya, tapi beberapa tutorial yang saya baca kita harus menggunakan gula ini. Mungkin kandungan dari gula ini bisa kayak merelaksasi bagian otot-otot yang ada di bagian bawah gecko tadi, jadi bisa cepat kembali. Karena kan kalau prolapse itu modelnya kayak daging keluar dari duburnya ya Gan, itu bisa direlaksasi pelan-pelan, nanti dia masuk lagi ya normal lagi kan. Nah, yang ketiga ini opsional ya Gan, saya menggunakan betadine juga Gan, karena kemarin lukanya itu parah banget sampai di bawah kandangnya itu merah-merah banget. Jadi saya gunakan betadine ini ya sebagai antiseptik biar lukanya itu nggak tambah parah sih Gan. Nah, sekarang ayo kita campurkan Gan. Yang pertama saya ingin menyampurkan gula di larutan ini Gan, biar kecampur dengan sempurna. Mau saya campurin gini dulu lah. Kalau untuk takaran gulanya sih terserah Gan ya Gan, cuma ya minimal 3 sendok lah, 3 sendok normal ini Gan, biar semakin banyak itu sebenarnya semakin bagus sih Gan. Kalau bisa sampai airnya itu agak keruh sedikit, berarti udah tercampur dengan rata Gan. Sekarang baru saya mau campurkan betadine Gan. Ya campur secukupnya aja sih Gan. Saya 4 tetes, 5 tetes, 6 tetes tuh. Saya campurin 6 tetes saja sih Gan. Nah, ini wadahnya sudah siap. Sekarang baru kita masukkan gecko-nya Gan. Ini kan gecko-nya kita masukkan. Nah, biar dia mandi Gan. Nah, sebenarnya kita biarin aja di tempat mandi ini nggak apa-apa sih Gan, karena kandungan air gula dan betadine ini akan bereaksi ke bawah
bagian duburnya Giku ya kan. Kita lihat Gikunya, kalau dia nyaman berarti mungkin dia kerasa kayak sakit, makanya dia nyaman kan. Karena memang ini kan air hangat, jadi Giku mungkin akan lumayan seneng sih di air ini kan. Kalau untuk waktunya sih, saya sih biasanya 5-10 menit ya kan. Pokoknya kalau Gikunya sudah kelihatan nggak nyaman, dia pengen keluar, ya sudah saya selesai, saya keluarin dari airnya ini kan. Sekarang saya biarin dulu biar dia nyaman. Nah setelah itu kita persiapkan alas kandangnya juga kan. Kalau bisa sih alas kandangnya menggunakan kertas saja dulu ya kan. Karena ada mungkin beberapa gan yang menggunakan pasir dolomit atau menggunakan pasir zeolit. Ya sebaiknya kita gunakan kayak kertas atau kapas gitu ya kan. Biar penyakit ininya sembuh. Karena kalau kita menggunakan alas yang kasar-kasar kayak pasir-pasir gitu, takutnya tambah parah sih prolapsnya. Ini bisa membuat Giku kita itu jadi mati kan, karena darah yang keluar dari bagian duburnya itu sangat banyak kan. Nah kalau sudah 5-10 menit kita taruh Giku di tempat mandi ini, sekarang kita pindahin lagi ke kandangnya kan. Saya sudah persiapkan kandangnya ini kan. Saya udah bersihin kandangnya dan saya kasih alasnya menggunakan kertas. Ya ini lumayan agak nih. Setelah ini kita biarin aja. Agan bisa ulangi, kalau saya sih sehari sekali Agan. Biasanya sih dalam waktu 3-5 hari prolapsnya itu pasti akan sembuh dengan sendirinya sih kan. Agan rutin aja bersihin di kandangnya ini setiap hari dan juga mandiin menggunakan yang tadi saya kasih tahu, air hangat menggunakan betadine dan juga air gula itu di pagi atau sore hari ya sekali aja sampai prolapsnya sembuh kan. Oke kan, tadi tuh cara mengobati Giku yang terkena prolaps ya kan. Sebenarnya kan mudah banget kan ngobatinnya, cuma perlu air hangat, kita kasih gula dan juga betadine kalau dia infeksinya parah. Nah setelah itu kita ulangi aja sehari sekali, biasanya sih dalam beberapa hari nanti daging yang keluar itu akan masuk dengan sendirinya sih Gan. Nah kalau Giku Agan sudah sembuh, ya Agan perhatikan lah kandangnya itu apa terlalu panas atau lingkungan sekitarnya membuat Giku stres, agar nanti Giku Agan nggak terkena penyakit itu lagi sih Gan. Ya kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan dan juga mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus saya pasti buatin videonya. Sekian dari saya, salam hewan lestari Gan.